Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Bab 1. Skala kebahagiaan. Suara detak jam dinding di kantor dokter Wexler terdengar seperti dentuman drum di telinga John Smith. Ruangan itu berbau lavender dan kertas tua. Bau yang menurut John terlalu berusaha keras untuk menenangkan. Ia menggeser posisi duduknya di sofa kulit berwarna krem. Merasa setelannya yang seharga $5.000 tiba-tiba terasa sempit di bagian bahu. Di sampingnya, Jen duduk dengan keanggunan seorang ratu. Punggungnya tegak, kakinya disilangkan dengan sempurna, dan ekspresi wajahnya adalah definisi dari netralitas yang terkendali. Jadi, Dokter, Wexler memulai. Pulpennya melayang di atas buku catatan. Sudah berapa lama kalian menikah? 5 tahun. Jawab John. 6. Koreksi Jen tanpa menoleh. John berdehem. Mencoba menutupi rasa canggungnya. Ya, 5 atau 6. Terasa seperti baru kemarin. Sekaligus terasa seperti sudah selamanya. Jen meliriknya. Itu bukan lirikan penuh cinta. Itu adalah lirikan yang biasa digunakan seorang pemeriksa kualitas untuk menemukan cacat pada produk pabrik. Kita bertemu di Bogota, 6 tahun lalu. Kau memakai kemeja biru yang terlalu besar. Aku sedang menyamar, maksudku. Aku sedang berlibur. John mengoreksi diri dengan cepat. Untungnya, Dokter, Wexler tidak menangkap selipan kata itu. Mari kita bicara tentang komunikasi, kata sang dokter. Pada skala 1 sampai 10, seberapa bahagia pernikahan kalian minggu ini? John menarik napas panjang. Pikirannya melayang ke kejadian 3 hari lalu. Saat Jen mengeluh tentang tirai ruang tamu yang menurutnya kurang simetris, sementara John sebenarnya sedang memikirkan cara paling efisien untuk melenyapkan seorang kartel narkoba di Meksiko tanpa meninggalkan jejak DNA. 8. Jawab John mantap. Jen menaikkan satu alisnya. 8. John, kau bahkan tidak ada di rumah selama 3 hari minggu lalu karena urusan konstruksi di pusat kota. Itu pekerjaan. Jen, aku membangun gedung. Bukan sekadar memandangi server komputer sepertimu. Balas John. Nada suaranya naik 1 oktav. Aku mengelola sistem keamanan global, John. Jika aku melakukan kesalahan, bank bisa runtuh. Jen membalas dengan nada dingin yang bisa membekukan air terjun. Dokter, Wexler mencatat sesuatu. Ada ketegangan di sini. Sepertinya ada rahasia yang tidak kalian bagikan. Sesuatu yang mengganjal di bawah permukaan. Kau tidak akan tahu betapa dalamnya rahasia itu, Dok, pikir John. Di balik saku jasnya, John bisa merasakan beban berat dari sebuah ponsel enkripsi yang hanya berisi 1 pesan singkat, target dikonfirmasi. Eksekusi besok malam. Sementara itu, Jen dengan tenang merapikan lipatan roknya. Di dalam tas tangan desainer yang diletakkannya di lantai, tersimpan sebuah pisau lipat berbahan keramik yang tidak akan terdeteksi pemindai logam manapun, lengkap dengan racun saraf di ujungnya. Kami hanya bosan, Jen akhirnya berkata. Suaranya melunak, hampir terdengar jujur. Kami melakukan rutinitas yang sama setiap hari. Makan malam yang sama, percakapan yang sama, tetangga yang sama. Terkadang aku merasa kami hanya 2 orang asing yang kebetulan berbagi alamat penagihan kartu kredit. John menatap istrinya. Untuk sesaat, dia melihat kilatan kesedihan yang nyata di mata Jen. Atau mungkin itu hanya imajinasinya. Dalam dunia mereka, emosi adalah senjata, dan menunjukkan kelemahan adalah hukuman mati. Kami baik-baik saja, Dok, John menyimpulkan, meraih tangan Jen dan menggenggamnya. Tangan Jen terasa dingin, hanya butuh sedikit bumbu dalam hubungan ini. Dokter, Wexler tersenyum tipis, tidak menyadari bahwa bumbu yang dimaksud John akan segera melibatkan senapan mesin, ledakan plastik, dan pengejaran mobil berkecepatan tinggi. Baiklah, kata dokter itu. Mari kita bicarakan tentang kehidupan seks kalian. John dan Jen serentak mengalihkan pandangan ke arah jendela. Di luar, langit mulai menggelap, dan di balik cakrawala, badai yang akan menghancurkan kepura-puraan mereka sedang bersiap untuk menerjang. Bab 2. Misi yang bertabrakan. Malam di New York selalu punya cara untuk menyembunyikan dosa. Bagi John, kegelapan adalah seragam kerja yang paling nyaman.
Ia berdiri di atap gedung yang belum selesai dibangun. Angin kencang menerpa mantel hitamnya. Di depannya, sebuah teropong bidik dari senapan runduk kaliber 50 menampilkan sosok pria gemuk yang sedang dikelilingi pengawal di sebuah penthouse seberang jalan. Hanya satu peluru. John, masuk, keluar, dan pulang sebelum Jen menyadari kau tidak ada di tempat tidur. Gumamnya pada diri sendiri. Ia memeriksa jam tangannya. Pukul 23.15. Jen biasanya tidur nyenyak setelah minum teh chamomile-nya. Di tempat lain, hanya berjarak 3 blok dari posisi John, sebuah mobil van hitam berhenti di gang sempit. Di dalamnya, Jen Smith sedang menarik resleting kostum taktis berbahan kevlar yang melekat ketat di tubuhnya. Ia memasang headset kecil di telinganya. Status, tanya Jen dingin. Target berada di balkon utara. Madam, suara operator di telinganya menjawab. Anda punya waktu 3 menit sebelum patroli keamanan lewat. Jen memeriksa pistol Glock 17 miliknya yang telah dipasangi peredam suara. Ia tidak suka kekacauan. Ia menyukai presisi. Baginya, pembunuhan adalah sebuah bentuk seni, seperti menyusun kode pemrograman yang sempurna. Kembali di atap gedung, John sudah meletakkan jarinya di pelatuk. Napasnya teratur. Ia mengunci sasaran. Namun, saat ia hendak menekan pelatuk, sebuah kilatan cahaya kecil tertangkap oleh lensanya. Kilatan lensa, batin John. Ada penembak lain. Melalui teleskopnya, John mengalihkan pandangan sedikit ke arah kiri bawah balkon. Di sana, di balik bayangan pilar, ia melihat sesosok bayangan yang bergerak dengan sangat lincah, terlalu lincah untuk seorang pengawal amatir. Bayangan itu mengenakan topeng hitam dan bergerak dengan efisiensi yang mematikan. Sialan, ada pengganggu, gerutu John. Jen, yang berada di balkon tersebut, baru saja akan melumpuhkan targetnya dengan suntikan racun saat ia merasakan firasat buruk. Instingnya yang sudah terlatih selama bertahun-tahun berteriak, seseorang sedang mengincarmu. Tiba-tiba, dum, bukan suara tembakan Jen, melainkan dentuman keras dari senapan jarak jauh yang menghantam pagar besi tepat di samping kepalanya. Percikan api menyambar wajah Jen. Sial, Jen berguling ke belakang sofa luar ruangan. Jantungnya berdegup kencang. Itu bukan peluru nyasar, itu adalah peluru yang ditujukan untuknya atau targetnya. Di seberang sana, John mengutuk dalam hati. Target meleset. Bagaimana mungkin? Ia melihat sosok di balkon itu membalas tembakan. Pow, pow, suara peluru kaliber kecil menghantam dinding beton tempat John bersembunyi. Sosok di sana menggunakan pistol dengan peredam, tapi akurasinya luar biasa. Kau ingin bermain? Hah? John menyeringai liar. Adrenalin yang selama ini terpendam di balik kehidupan rumah tangganya yang membosankan kini meledak. Terjadilah baku tembak yang aneh. John menembak dari kegelapan atap, sementara Jen melakukan manuver akrobatik di antara kursi-kursi mewah di balkon, membalas dengan tembakan presisi setiap kali ia melihat kilatan dari moncong senjata John. Jen melemparkan bom asap kecil ke lantai. Wush! Dalam sekejap, balkon itu tertutup kabut putih. Curang! Gumam John. Ia segera membongkar senapannya dengan kecepatan luar biasa, memasukkannya ke dalam tas gitar, dan berlari menuju lift darurat. Ia harus melihat siapa orang ini. Jen juga tidak tinggal diam. Ia melompat dari balkon lantai 5 menggunakan tali rappelling otomatis, mendarat dengan mulus di atas kap mobil yang terparkir, dan langsung menghilang ke dalam kegelapan gang. 20 menit kemudian, John masuk ke rumah melalui pintu belakang, bergerak seringan kucing. Ia melepas sepatunya, mengganti pakaiannya dengan jubah mandi dalam kegelapan, dan masuk ke kamar tidur. Ia perlahan masuk ke bawah selimut. Jen sudah ada di sana, membelakanginya. Napasnya terdengar teratur. John, suara Jen terdengar serak, seperti orang yang baru bangun tidur. Dari mana saja kau? Hanya minum air di dapur. Perutku agak tidak enak. Bohong John. Mencoba menormalkan napasnya yang masih sedikit memburu. Oh, jawab Jen singkat. Cepat tidur. Besok kita ada janji makan siang dengan tetangga baru kita, keluarga Coleman. Tentu. Sayang. Selamat malam. Di bawah selimut, tangan John tanpa sengaja menyentuh kaki Jen. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Kulit Jen terasa panas, dan ada aroma samar yang sangat ia kenal.
Bukan aroma parfum mahalnya, melainkan aroma yang sangat spesifik, garam mesiu. Di saat yang sama, Jen yang masih memejamkan mata merasakan denyut nadi John di pergelangan tangannya. Denyut itu terlalu cepat untuk seseorang yang hanya pergi ke dapur mengambil air. Dan ia mencium bau asap pembuangan mesin truk, bau yang sama dengan lokasi misinya tadi. Keduanya tetap diam, mematung di atas tempat tidur yang sama, saling memunggungi. Di bawah bantal masing-masing, tangan mereka secara refleks meraba senjata rahasia yang mereka simpan. Pernikahan mereka baru saja memasuki zona perang. Bab 3. Investigasi di meja makan. Sinar matahari pagi menembus jendela dapur yang bersih mengilap, memantul pada permukaan meja marmer tempat Jen sedang menyiapkan sarapan. Aroma kopi segar dan roti panggang memenuhi ruangan, menciptakan ilusi kedamaian pinggiran kota yang sempurna. Jen berdiri membelakangi John, mengenakan gaun pagi sutra berwarna gading. Tangannya bergerak lincah mengoleskan mentega, namun matanya terus melirik pantulan bayangan John pada teko perak di depannya. John duduk di meja makan, membaca koran pagi dengan tenang. Di permukaan, ia tampak seperti suami yang santai. Namun, di bawah meja, otot kakinya tegang, siap untuk melompat kapan saja. "Tidurmu nyenyak, sayang?" tanya Jen tanpa menoleh. Suaranya semanis madu, tapi mengandung nada selidik yang tajam. "Sangat nyenyak." "Bohong John." Membalik halaman korannya. "Meski aku bermimpi aneh tentang kembang api, kau tahu." Suara ledakan yang berisik. Jen terhenti sejenak. Mungkin itu hanya guntur. Semalam cuaca sedikit mendung. Jen berbalik dan meletakkan sepiring telur mata sapi di depan John. Kuning telurnya setengah matang, tepat seperti yang disukai John. Namun, John menyadari sesuatu. Jen tidak biasanya menggunakan pisau daging besar untuk memotong peterseli hiasan sarapan. "Kau tampak lelah, Jen," ujar John sambil menusuk kuning telurnya. "Ada lingkaran hitam di bawah matamu. Apa masalah server di kantor semalam begitu parah?" Jen duduk di hadapannya, menyesap kopinya perlahan. "Hanya serangan malware yang tidak terduga. Seseorang mencoba menyusup ke sistemku. Sangat agresif. Tapi aku sudah menanganinya." "Oh ya, apa penyusupnya tertangkap?" Jen tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Belum, tapi aku sudah menandai jejaknya. Aku akan segera tahu siapa dia. Dan saat aku menemukannya, aku akan memastikan dia tidak bisa meretas apapun lagi." Selamanya, suasana di meja makan mendadak menjadi sangat dingin, meskipun pemanas ruangan menyala. John meletakkan garpunya. Ia merasa perlu melakukan tes. "Ngomong-ngomong, aku butuh kunci Inggris di bagasi mobilmu." Sepertinya keran di kamar mandi bawah agak longgar. Mata Jen berkilat. Bagasi mobilnya berisi kompartemen rahasia yang menyimpan senapan mesin ringan dan paspor palsu. "Jangan repot-repot, John. Aku sudah memanggil tukang ledeng pagi ini. Lagi pula, bukankah kau harus ke lokasi konstruksi hari ini?" "Ah, benar, ada proyek besar, penghancuran gedung tua," kata John, menekankan kata penghancuran. Tiba-tiba, ponsel Jen bergetar di atas meja. Sebuah pesan muncul di layar. John mencoba mengintip, namun Jen dengan cepat membalik ponselnya. Di saat yang sama, John menyenggol cangkir kopinya hingga tumpah ke arah Jen. "Astaga, maafkan aku, sayang." John melompat berdiri, meraih serbet dan bergerak maju. Bukan untuk mengelap tumpahan kopi, tapi untuk mencoba meraih ponsel Jen. Jen bereaksi lebih cepat. Ia menangkap pergelangan tangan John di udara dengan cengkeraman yang sangat kuat, terlalu kuat untuk seorang manajer sistem. "Aku bisa melakukannya sendiri, John," ucap Jen dingin. Matanya terkunci pada mata John. Selama beberapa detik, topeng mereka retak. Di ruang makan yang indah itu, dua predator saling menatap, mengukur kekuatan lawan. John merasakan kekuatan di jemari Jen, sementara Jen merasakan tekstur kasar di tangan John, kapalan yang hanya dimiliki oleh orang yang terbiasa memegang senjata berat, bukan cetak biru bangunan. "Kau punya pegangan yang kuat, Jen," bisik John. "Aku hanya tidak ingin kau mengotori tanganmu lebih jauh lagi," jawab Jen. Mereka melepaskan tangan satu sama lain secara bersamaan. John mundur satu langkah, memaksakan tawa kecil yang terdengar hambar.
Aku harus pergi. Rapat jam 9. Kata John sambil meraih jasnya. Hati-hati di jalan, John. Jangan sampai ada kecelakaan di tempat kerja. Balas Jen. Begitu pintu depan tertutup dan mobil John menderu pergi, Jen segera berlari ke ruang kerjanya. Ia membuka laptop, memasukkan kode enkripsi, dan mengakses data satelit dari lokasi baku tembak semalam. Di sisi lain, John yang baru berjalan 2 blok, menepikan mobilnya. Ia mengeluarkan alat pelacak kecil dari sakunya. Ia sempat menempelkannya di bawah meja makan saat insiden kopi tadi. Mari kita lihat siapa kau sebenarnya, Mrs. Smith, gumam John sambil memasang earpiece. Permainan kucing dan tikus telah berakhir. Sekarang, saatnya berburu. Bab 4. Rahasia di balik tirai kantor. Dunia John Smith tidak dibangun dari semen dan baja, melainkan dari baja laras senjata dan beton ruang interogasi. Kantor konstruksinya berada di sebuah gudang tua di pinggiran kota yang terlihat kumuh dari luar, namun memiliki teknologi militer tercanggih di dalamnya. Siapa yang mengganggumu semalam, John? Tanya Eddie, rekan sekaligus operator lapangannya, sambil mengunyah donat murahan. John berdiri di depan layar monitor besar yang menampilkan rekaman buram dari balkon semalam. Seorang profesional, gerakannya bersih, efisien, dan dia menggunakan peluru kaliber 9 mm khusus yang hanya digunakan oleh unit elit. Mungkin agensi sebelah, ISS, tanya Eddie. John terdiam, matanya menyipit melihat siluet bayangan wanita di layar. Ada sesuatu yang sangat akrab dari cara wanita itu memiringkan kepalanya sebelum menembak. Tidak mungkin, pikirnya, aku butuh identitasnya. Eddie, lacak jejak digital dari senjata yang dia gunakan. Dan satu lagi, John ragu sejenak, cek posisi ponsel Jen dalam 12 jam terakhir. Eddie berhenti mengunyah. Istrimu, kau bercanda, kau sedang dalam misi maut dan kau ingin aku melakukan pekerjaan detektif perselingkuhan. Lakukan saja, gertak John. Di sisi lain kota, di sebuah gedung pencakar langit yang tampak seperti perusahaan manajemen aset kelas atas, Jen Smith berjalan melewati lorong kaca yang dingin. Setiap staf yang dilewatinya menunduk hormat. Di sini, dia bukan Jen yang manis, dia adalah The Asset. Duduk, Jen. Perintah seorang wanita parubaya dengan setelan jas tajam di ruang rapat kedap suara. Target semalam gagal. Jen melapor dengan nada datar. Ada gangguan dari pihak ketiga. Seorang penembak runduk dengan kaliber besar. Dia hampir meledakkan kepalaku. Kami sudah melacak lintasannya. Wanita itu menggeser sebuah tablet ke arah Jen. Tembakan itu berasal dari gedung yang sedang direnovasi oleh Smith dan Co Construction. Jantung Jen seolah berhenti berdetak selama 1 milidetik, namun wajahnya tetap seperti porselen yang tenang. John, kami belum yakin itu suamimu sendiri, tapi agensi mereka, The Lucky Strike, memang mengincar target yang sama. Peraturannya jelas, Jen, jika ada agensi lain yang mengganggu, eliminasi mereka. Termasuk jika agen itu adalah orang yang berbagi tempat tidur denganmu. Jen mengambil tablet itu. Jarinya gemetar sangat tipis. Hampir tak terlihat. Apakah ini perintah resmi? Target barumu adalah agen yang berada di atap itu. Jika itu John, maka John-lah yang harus kau lenyapkan sebelum dia melenyapkanmu. Ini bukan lagi soal pernikahan. Ini soal kelangsungan agensi kita. Jen kembali ke mejanya dan membuka program pelacak rahasia. Ia memasukkan koordinat mobil John. Titik merah di layar menunjukkan bahwa mobil John berhenti di sebuah gudang tua di zona industri. Jen mengambil napas dalam-dalam. Ia membuka laci rahasia di bawah mejanya, mengeluarkan sebuah peledak plastik kecil dan sebuah detonator. Kau pembohong yang hebat, John, bisik Jen pada foto pernikahan mereka yang ada di atas meja kerjanya. Tapi kau bukan satu-satunya yang punya rahasia. Sementara itu, di gudang John, Eddie tiba-tiba berteriak, John, aku menemukan sesuatu yang gila. Sinyal GPS ponsel Jen. Sinyalnya tepat berada di atas kita. John mendongak ke arah langit-langit gudang. Tiba-tiba, atap kaca di atas mereka meledak. Pecahan kaca menghujani ruangan seperti kristal maut. Dari balik asap dan cahaya matahari yang masuk, sesosok bayangan turun menggunakan tali dengan kecepatan tinggi. John berguling ke balik meja baja.
menarik pistolnya. Jen, teriaknya di tengah kebisingan. Tembakan balasan adalah satu-satunya jawaban. Peluru-peluru itu menghantam meja baja, menciptakan percikan api yang menerangi wajah John yang penuh rasa tidak percaya. Itu benar-benar Jen, istrinya, dan dia sedang mencoba menembak kepalanya. Bab 5. Pertempuran di Rumah Impian. Rumah nomor 711 di pinggiran kota itu tampak begitu tenang di bawah cahaya lampu jalan yang remang. Rumputnya terpangkas rapi, dan tirai sutra yang dipilih Jen dengan penuh pertimbangan menutupi jendela-jendela besar. Namun, bagi John dan Jen, rumah ini bukan lagi tempat perlindungan. Ini adalah arena. John masuk terlebih dahulu melalui pintu samping. Ia tidak menyalakan lampu. Ia bergerak dalam kegelapan yang pekat. Telinganya menangkap suara-suara kecil, detak jam, desis pemanas ruangan, dan suara klik dari pelatuk senjata yang ditarik. Kau merusak kursi kulit kesukaanku di gudang tadi. John, suara Jen menggema dari arah dapur, dingin dan tanpa emosi. Dan kau mencoba meledakkan kantorku, Jen. Kurasa kita sudah impas, jawab John. Ia berlindung di balik pilar ruang tamu. Pistolnya terarah ke arah kegelapan dapur. Tang, satu tembakan meletus, menghancurkan vas bunga porselen mahal di dekat kepala John. Vas itu harganya $3.000, teriak John sambil membalas tembakan. Pelurunya menghantam lemari es stainless steel, menyisakan lubang menganga. Gunakan asuransimu, John. Oh, tunggu. Asuransimu juga palsu. Bukan. Jen muncul dari balik meja bar dapur, menembakkan 2 peluru secara beruntun yang memaksa John berguling ke ruang makan. Mereka bertarung dengan cara yang aneh, setengah profesional, setengah emosional. Setiap tembakan diiringi dengan teriakan tentang kebohongan selama 6 tahun terakhir. Kau bilang kau benci saus tiram, teriak Jen sambil melemparkan pisau dapur yang nyaris menancap di leher John. Aku memakannya hanya karena aku ingin menjadi suami yang baik, balas John. Menembakkan senapan mesin ringannya ke arah langit-langit hingga lampu gantung kristal jatuh berdentang di lantai. Mereka akhirnya bertabrakan di tengah ruang tamu. John mencoba membanting Jen ke lantai, tapi Jen menggunakan teknik bela diri yang jauh lebih lincah. Mereka bergulat di atas permadani mahal mereka. Jen berhasil menduduki perut John. Moncong pistolnya menempel tepat di bawah dagu suaminya. Napasnya terengah-engah. Rambutnya yang biasanya rapi kini berantakan. Lakukan saja, bisik John. Menatap mata Jen. Tarik pelatuknya. Jen, selesaikan misimu. Tangan Jen gemetar. Matanya yang tajam mulai berkaca-kaca. Selama 6 tahun, pria ini adalah satu-satunya orang yang ia izinkan untuk mendekatinya. Dan meskipun semuanya didasari kebohongan, perasaan yang timbul saat mereka berdansa di ruang tamu ini, atau saat mereka tertawa di meja makan, terasa jauh lebih nyata daripada misi manapun. John perlahan meletakkan tangannya di atas tangan Jen yang memegang pistol. Aku tidak bisa melakukannya, Jen. Aku tidak bisa membunuhmu. Jen menatapnya lama. Lalu dengan gerakan kasar, ia membuang pistolnya ke sudut ruangan dan jatuh terduduk di samping John. Keheningan menyelimuti rumah yang kini hancur berantakan itu. Dinding penuh lubang peluru. Kaca berserakan, dan kenangan mereka hancur berkeping-keping. Jadi, apa sekarang? Tanya Jen pelan. Sekarang. John duduk dan mengusap darah di bibirnya. Kita punya masalah besar. Karena jika kita tidak saling membunuh, agensimu dan agensiku akan mengirim semua orang yang mereka punya untuk membunuh kita berdua. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil dan decitan ban terdengar di depan rumah. Cahaya lampu sorot yang kuat menembus masuk melalui jendela-jendela yang pecah. Sepertinya mereka sudah sampai, gumam Jen. Meraih kembali pistolnya. John berdiri, mengulurkan tangannya pada Jen untuk membantunya bangkit. Kali ini, tidak ada rahasia, tidak ada topeng, hanya ada Mer dan Mrs. Smith yang asli, siap untuk menunjukkan pada mereka bagaimana cara keluarga Smith bekerja. Tanya John dengan seringai tipis. Jen menyambut tangan John. Senyum mematikan tersungging di bibirnya. Skala 1-10. Aku merasa sangat siap. Bab 6. Protokol eliminasi total. Rumah mereka yang dulunya adalah simbol kenyamanan pinggiran kota kini telah berubah menjadi benteng yang terkepung. Lampu sorot dari helikopter di luar menyapu ruangan,
menciptakan bayangan panjang dan tajam di antara puing-puing sofa dan pecahan kaca. John, mereka membawa tim taktis penuh, bisik Jen. Matanya mengintip melalui celah tirai yang terbakar. Setidaknya 12 orang di depan, dan aku yakin ada tim pembersih di belakang. John sedang sibuk membongkar panel rahasia di bawah lantai ruang kerjanya. Maka ini saatnya kita menggunakan dana pensiun kita, sayang. Ia menarik keluar sebuah peti logam berat. Di dalamnya bukan berisi emas, melainkan senjata-senjata kelas berat yang selama ini disembunyikannya. Senapan serbu HK-416, granat asap, dan beberapa peledak C4. Kau menyimpan ini di bawah ruang kerjamu selama 3 tahun. Jen bertanya sambil mengambil satu set magasin peluru. Dan kau menyimpan peluncur roket di dalam mesin cuci yang rusak itu. Balas John sambil melempar sebuah rompi anti peluru pada Jen. Jen tersenyum tipis. Sentuhan yang manis. Bukan. Tiba-tiba, pintu depan meledak. Boom. Pasukan berbaju hitam dengan pelindung wajah anti peluru merangsek masuk melalui asap. Mereka adalah agen-agen terbaik dari kedua agensi. Orang-orang yang tidak mengenal belas kasihan. Sekarang, teriak John. Jen melompat ke atas meja makan yang terbalik. Menembakkan 2 pistol sekaligus dengan akurasi yang tidak manusiawi. Setiap peluru menemukan sasarannya di sela-sela baju zirah musuh. Di sisi lain, John bergerak seperti badai, menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan lawan dalam pertarungan jarak dekat sebelum menghabisi mereka dengan tembakan jarak pendek. Mereka bergerak dalam harmoni yang sempurna. Tidak ada lagi keraguan, seolah-olah selama 6 tahun ini, mereka memang berlatih untuk momen ini, bukan sebagai suami istri yang membosankan, melainkan sebagai pasangan pembunuh paling mematikan di dunia. Ke dapur, perintah Jen. Saat mereka terdesak ke area dapur, Jen menekan sebuah tombol tersembunyi di bawah kabinet. Tiba-tiba, dari langit-langit dapur turun pelat baja yang menutupi jendela, mengubah ruangan itu menjadi kotak besi. John, lantai. John segera tiarap. Jen meledakkan saluran gas utama dan melemparkan pemantik api ke arah pintu masuk. Ledakan besar terjadi, menyemburkan api ke arah pasukan musuh yang mencoba masuk. Sementara mereka berdua aman di balik barisan kabinet baja yang diperkuat. Di tengah kekacauan itu, komunikasi radio musuh terdengar di lantai yang berserakan. Target masih aktif. Ulangi. Mer dan Mrs. Smith masih memberikan perlawanan hebat. Kirim unit udara. Kita harus keluar dari sini, John. Rumah ini akan segera menjadi abu, kata Jen sambil mengisi ulang pelurunya. John menatap Jen. Di wajah istrinya yang cantik ini terdapat jelaga dan coretan darah. Tapi di mata Jen, John melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat selama 6 tahun pernikahan mereka, kejujuran. Kau tahu, kata John di tengah suara rentetan tembakan di luar. Ini adalah kencan terbaik yang pernah kita lalui. Jen tertawa kecil, tawa yang tulus dan liar. Aku setuju, tapi jika kita selamat, kau yang harus mencuci piring selama setahun penuh. Kesepakatan yang adil. John meraih sebuah detonator terakhir. Di hitungan ketiga, kita lari ke garasi. Aku sudah menyiapkan kejutan di mobil. 1. Jen bersiap di posisi start. 2. John menggenggam tangan Jen erat-erat. 3. Mereka berlari menembus sisa-sisa api dan asap, menuju garasi tempat mobil sport berlapis baja milik John menunggu. Di belakang mereka, rumah impian yang mereka bangun dengan kebohongan hancur berkeping-keping, terbakar abis, meninggalkan hanya abu dari masa lalu mereka. Kini, mereka tidak lagi memiliki rumah. Mereka tidak memiliki agensi. Yang mereka miliki hanyalah satu sama lain, dan sebuah daftar panjang orang-orang yang harus mereka habisi agar bisa hidup tenang. Bab penutup, kehidupan baru di skala 10. 6 bulan telah berlalu sejak malam di mana pinggiran kota New York dikejutkan oleh ledakan yang menghanguskan rumah nomor 711. Secara resmi, John dan Jane Smith dinyatakan tewas dalam insiden kebocoran gas tragis. Secara tidak resmi, dua agensi intelijen terbesar di negara itu kini memiliki beberapa lusin kursi kosong di meja makan mereka yang tidak akan pernah terisi lagi. Di sebuah pesisir pantai yang tenang di Italia, matahari tenggelam dengan warna jingga yang serupa dengan api, namun kali ini tanpa bau mesiu.
John berdiri di balkon sebuah villa tua yang terbuat dari batu alam, memandangi Laut Mediterania. Ia mengenakan kemeja linen longgar, bukan setelan $5.000, dan tangannya tidak lagi gemetar mencari letak senjata. Kopi. John. Jen muncul dari pintu kaca, mengenakan gaun musim panas yang ringan. Ia tidak lagi memakai riasan tebal atau menyembunyikan pisau di balik roknya. Meskipun begitu, caranya berjalan masih tetap waspada. Insting yang sudah mendarah daging tidak akan pernah benar-benar hilang. Terima kasih, sayang. John menerima cangkir itu, menyesapnya, dan mendesah puas. Kau tahu, kurasa aku mulai terbiasa dengan kehidupan pensiun ini. Jen bersandar pada pagar balkon, bahunya bersentuhan dengan bahu John. Tidak ada lagi target untuk dilenyapkan. Tidak ada lagi identitas palsu. Hanya kita. Kedengarannya membosankan. Bukan, John terkekeh. Setelah apa yang kita lalui, sedikit rasa bosan adalah kemewahan yang sangat mahal. Mereka terdiam sejenak, menikmati suara ombak yang memecah kesunyian. Namun, kedamaian itu sedikit terusik ketika sebuah mobil hitam dengan kaca gelap perlahan melintas di jalan setapak di bawah villa mereka. Secara bersamaan, tanpa sepatah kata pun, tangan kanan John meraba bagian bawah meja balkon di mana sebuah pistol otomatis tertempel secara magnetis. Di saat yang sama, tangan kiri Jen merogoh saku gaunnya, menggenggam sesuatu yang kecil dan mematikan. Mobil itu terus melaju, menghilang di tikungan jalan. Mereka berdua saling berpandangan, lalu tertawa kecil menyadari betapa kompaknya reaksi refleks mereka. Sulit untuk berhenti. Ya, tanya Jen. Sangat sulit, jawab John. Kembali ke ruang konseling. Beberapa minggu kemudian, di sebuah kota kecil yang berbeda, mereka duduk di depan seorang konselor pernikahan baru yang sama sekali tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Jadi, Mer dan Mrs. Rosie, kata konselor itu sambil membetulkan kacamatanya. Kalian bilang kalian baru saja pindah dari Amerika untuk memulai hidup baru. Bagaimana adaptasi kalian? Jen melirik John dengan binar jenaka di matanya. Sangat baik, kami baru saja menyelesaikan proyek renovasi hubungan yang cukup besar. Banyak hal yang harus dihancurkan sebelum kami bisa membangun kembali sesuatu yang lebih kuat. Bagus, bagus. Sang konselor mencatat. Lalu, pertanyaan standar saya. Pada skala 1 sampai 10, seberapa bahagia pernikahan kalian hari ini? John menggenggam tangan Jen. Kali ini, tangannya hangat. Tidak ada lagi rahasia di balik genggaman itu. Hanya ada pengakuan bahwa mereka adalah rekan satu tim yang paling mematikan, sekaligus pasangan yang paling jujur satu sama lain. 10. Jawab John mantap. 10. Jen mengulangi dengan senyum yang akhirnya mencapai matanya. Di luar ruangan, dunia mungkin masih penuh dengan bahaya dan musuh yang mencari mereka. Namun di dalam sini, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, John dan Jen Smith, atau siapapun nama mereka sekarang, tidak perlu lagi berpura-pura. Permainan telah berakhir, kehidupan yang sebenarnya baru saja dimulai. Tamat.